Salam semua, ini merupakan video pertama di segmen ini, dan tentunya dalam segmen ini saya akan membahas tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dengan hal yang di luar nalar atau terkadang hal yang kurang kita pahami, dan akan membahasnya sesuai dengan pendapat saya. Dan sebelum lanjut ke bagian berikutnya, bagi teman-teman yang mungkin kurang tertarik atau kurang memahami, itu bisa sedikit berpikir, karena terkadang dalam pembahasan ini ada hal-hal yang kurang dimengerti. Kita langsung saja. Untuk cerita pertama kali ini, saya akan menjelaskan bahwa saya itu tinggal di daerah yang masih yang dikatakan ada beberapa hal yang percaya dan tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Dan tentunya bagi sebagian orang hal tersebut masih dikategorikan ada atau tidak ada. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya akan bercerita tentang dua sosok anak kecil yang tentunya itu merupakan entah itu makhluk sejenis apa, saya kurang tahu karena saya tidak bisa melihatnya. Tapi terkadang ada beberapa teman saya yang sudah main ke rumah itu ketika pulang dari sini bertanya, itu tadi siapa sosok dua anak kecil yang dikatakan sering main ngumpet? Dan saya pun hanya tersenyum karena saya tidak bisa menjawabnya, karena saya tidak bisa melihatnya dan hanya dia yang bisa melihatnya. Jadi ketika teman saya yang dikatakan bisa melihat main ke rumah, mereka cenderung melihat dua sosok anak kecil tersebut. Ya, memang benar, saya tidak bisa melihatnya, tapi saya pernah mengalami kejadian atau bahkan beberapa kejadian pada saat saya masih kecil. Saya itu sering bermimpi tentang dua anak kecil atau satu, entah itu, karena saya sudah lupa. Dan jujur, saya orangnya itu jarang sekali bermimpi. Jadi ketika malam tidur, ya sudah, tahu-tahu bangun sudah pagi. Jadi sama sekali jarang bermimpi. Oke, lanjut. Jadi pada saat saya masih sekolah dasar atau SD, itu kejadiannya ketika saya kelas 5 atau kelas 4. Dan saat itu saya bangun kesiangan, tepatnya kurang lebih jam 5 atau jam berapa. Dan keadaan saat itu saya masih seperti setengah sadar, tertidur di ranjang atau di kasur.
dan merasakan ada yang lompat-lompat di ranjang saya, dan saya hanya berpikir bahwa oh ini mungkin mimpi. Pada saat itu saya masih tertidur, dan kemudian ada yang membangunkan saya dengan hitungan 1, 2, 3, bangun. Pada saat itu pun saya langsung bangun karena saya merasa ada yang membangunkan saya. Dan setelah saya bangun, terus menengok kanan kiri saya dan tidak ada orang, saya pun langsung ke ruang tamu mencari apakah benar orang tua saya yang membangunkan. Tapi saya bertanya, mereka tidak menjawab atau tidak tahu siapa yang berhitung membangunkan saya, dan saya pikir itu orang tua saya. Pada saat itu orang tua saya baru sadar bahwa di rumah saya itu ada 2 sosok anak kecil seperti yang dikatakan teman saya yang bisa melihat, dan mereka itu sering bermain petak umpet. ya iya, karena mereka anak kecil mungkin, dan mereka itu berasal dari pohon besar di belakang rumah saya. Karena dulu rumah saya itu dulunya adalah hutan, di mana di belakang itu ada pohon besar dekat sungai yang sering dijadikan tempat mencuci pakaian oleh warga di sekitar sini. Dan katanya mereka itu berasal atau tinggal di pohon itu, entah tahu entah tidak tahu berapa lama atau sejak kapan dia tinggal di pohon tersebut, yang dikatakan oleh orang pintar yang kebetulan saudara jauh. Dan sejak saat itu saya baru mengetahui bahwa oh ternyata yang saya alami sejak SD atau SMP mungkin yang sering menampakkan atau yang sering mengganggu itu mereka. Setelah mengetahui hal tersebut, saya pun langsung bertanya kepada teman saya yang pernah melihat 2 sosok anak kecil tersebut, dan bertanya, apa yang kamu lihat di rumah saya? Terus dia berkata, ada 2 sosok anak kecil. Pada saat dia masuk ke rumah saya, itu mereka seperti mengajak main petak umpet. Dan tentunya saya tidak tahu karena saya sudah terbiasa mungkin dan tidak lagi diganggu. Jadi teman saya yang bisa melihat itu langsung diam, katanya langsung diam dan melihat 2 anak kecil itu lari-lari dan main petak umpet dan terus berlari ke area belakang rumah, dan dikatakan bahwa mereka berasal dari sana. Jadi menurut kesaksian teman saya dan saudara jauh saya, itu sama-sama mempunyai pendapat yang sama bahwa mereka berdua itu sudah tinggal lama, entah sejak kapan, di belakang rumah. Dan kemudian saya
dan saya rasa ya gak ada hal yang harus ditakutkan. Dan menurut kesaksian teman saya yang bisa melihat, mereka itu sosok yang baik, tidak mengganggu dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepada keluarga saya. Dan saya pun berpikir bahwa oh iya, sudah biarkan saja, karena selama mereka tidak mengganggu atau melakukan hal-hal yang negatif, ya saya merasa aman-aman saja. Karena teman saya pun bertanya, kamu pernah melihat tidak? Teman saya bertanya seperti itu ke saya, dan saya menjawab, kalau dikatakan melihat mungkin tidak pernah, tapi seingat saya pada saat waktu SMP itu, entah benar dia atau bukan, yang masuk ke warung saya atau keluarga saya berkata demikian. Teman saya pun langsung bertanya ketika dia sampai atau beberapa hari setelah main ke rumah saya dan bertanya bahwa mereka itu siapa? Dan saya pun langsung diam. Mereka siapa? Karena di rumah saya itu tidak ada anak kecil, dan dia bertanya mereka itu siapa? Dan saya langsung bingung. Dan teman saya pun bertanya lagi, pernah gak kamu melihat anak kecil? Dan saya pun menjawab dengan polosnya, kan saya tidak bisa melihat mereka. Jadi ya mau jawab apa? Dan teman saya pun bertanya lagi, pernah gak kamu diganggu atau istilahnya mengalami hal-hal yang tidak masuk akal? Dan saya pun langsung menceritakan kejadian saya pada saat masih sekolah dasar atau SD dan SMP, yang dimana kejadian itu sama seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Dan teman saya pun langsung bertanya, tenang, ini tidak istilahnya tidak mengganggu, tidak melakukan hal-hal yang buruk kepada keluarga kamu, itu kata teman saya. Dan saya pun berpikir bahwa mungkin ya karena kita tinggal di beda alam gitu. Jadi pikiran saya, selama mereka tidak mengganggu saya dan tidak melakukan hal-hal yang negatif atau buruk, berdampak buruk kepada keluarga saya, ya saya masih oke-oke saja, fine. Mungkin cukup sekian dulu cerita di segmen kali ini, dan tentunya akan ada cerita-cerita selanjutnya di mana saya akan membagikan pengalaman saya terkait hal-hal yang dikatakan kejadian yang di luar nalar. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan bagikan ke teman kalian, dan hanya bagi mereka yang ingin mendengarkan cerita di channel ini.
Jadi silahkan subscribe dan like atau komen